الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القوانين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kami menjanjikan akan membahas tentang ajaran tasawuf, apakah yang diajarkan oleh Syekh Ismail atau Syekh Abdul Rahman. Sebelumnya mungkin masih ingat, kalau lupa kami ingatkan. Hadis pertama dalam Sahih Muslim bahwa Jibril menyamar dari seorang laki-laki lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, tanda kiamat atau kapan kiamat. Al-Islam, jawabannya rukun Islam. Itulah yang kita sebut sekarang fikih. Al-iman, itu yang disebut rukun iman. Inilah yang kita sebut dengan ilmu akidah. Al-ihsan, ini melahirkan ilmu namanya tasawuf. Tasawuf, jika dalam fikih ada namanya mazhab, mazhab yang dipakai oleh kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bukan berarti agama buatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari kan setelah. Imam Bukhari mengumpulkan riwayat hadis, sedangkan Imam Syafi'i mengumpulkan riwayat hadis dan pemahamannya secara gamblang. Jadi lebih cerdas Imam Syafi'i atau Bukhari? Syafi'i. Dan Imam Syafi'i jauh lebih awal daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari berumur 10 tahun, Imam Syafi'i sudah wafat, nggak ketemu. Makanya Imam Bukhari hanya mendengarkan kebesaran nama Imam Syafi'i lalu berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i. Tapi hari ini framing yang sering diulang-ulang dan kita udah kasih tahu, mereka nggak faham-faham. Apa itu? Mereka sering mengatakan gak usah ikut imam, langsung kepada kitab dan sunnah. Kita kejar sunnah yang mana? Oh, Sahih Bukhari. Lah, Sahih Bukhari itu pengarangnya murid dari muridnya Imam Syafi'i. Mereka gak terima itu, ya. Nah, nanti kalau sudah kita jelaskan begitu, nanti bawa fisik, bawa gelar, kamu doktornya di mana? Gitu. Lah, emang kenapa doktornya di mana? Emang jaminan dokter dari negeri ini, negeri itu lebih baik daripada dokter negeri yang lain? Kan enggak. Masalahnya dia mujahadah enggak? Kitab yang dipelajari di mana-mana sama. Sekarang di handphone ini, Pak, kitab yang dipelajari semua kampus bisa kita buka. Mau kampus Islam, mau kampus tidak Islam bisa. Buka Google atau buka Play Store, sudah ada semua. Begitu mudah mendapatkan ilmu syariat, ilmu hadis. Sama, mendapatkan ilmu ihsan mudah. Tapi downloadnya bukan lewat Play Store dan Google. Kenapa? Karena rasa zikir tidak bisa lewat handphone. Meskipun kenangan kalam ketika orang berzikir itu bisa disimpan oleh handphone, YouTube, segala macam. Tetapi energi aslinya harus diambil daripada ahli zikir. Itulah makna ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu, ahli zikir, ahli Quran, ahlinya jika kamu tidak tahu. Masalahnya umat hari ini bertanya kepada ustadz yang tidak mengerti tasawuf tentang tasawuf. Sebaliknya bertanya kepada ustadz pakar zikir tentang hukum fikih. Ini nggak nyambung. Kecuali ustadznya jami' bisa menguasai banyak hal, maka dia boleh menjawab banyak hal itu. Nah, seperti Syekh Ismail Al-Minangkabawi, beliau mengerti banyak hal. Di antara semua yang banyak itu, yang paling berkesan sampai hari ini adalah ilmu zikirnya. Jadi tasawuf yang beliau ajarkan adalah tasawuf dengan zikir khafi. Jadi beliau orang yang mengajarkan kalau zikir itu yang lembut. Nah, ini perbedaan antara orang tanah datar.
Orang si mabua zikirnya pejamkan mata, lidah dikunci, kepala manaku, tasbih dipegang, disebutlah nama Allah di bagian tertentu di dalam jiwa. Itu harus diambil, di-download dari guru. Gak bisa di-download dari Play Store atau YouTube. Ya, gak boleh. Gak boleh. Nanti terjadi godaan was-was syaitannya dahsyat. Itu Syekh Ismail. Sedangkan Syekh Abdurrahman Kumango, beliau faham itu, tapi yang terkenal yang beliau ajarkan silat. Tapi silatnya itu cuma muqaddimah agar murid mau berzikir. Apa zikirnya? Pejam mata, lidah dibuka, lalu bertahlil la ilaha illallah dengan teknik tertentu sehingga menggetarkan badan, menggetarkan jiwa sesuai dengan ayat yang dibaca tadi imam kita. Ternyata beliau gagah juga jadi imamnya, lebih lama imamnya dari kita. Malu kita ya. Kalau kami sembahyang agak capek sekete. Kalau beliau tuh makninahnya berasih. Bantu itulah kira Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi sembayangan. Syekh Abdurrahman yang bernama kecil Alam Basifat, gagah namanya, Alam Basifat. Itu bahasa Minang atau bahasa Arab? Minang yo Arab yo. Alam bahasa Arab. Bersifat. Syekh Abdurrahman, karena mungkin beliau melihat generasi sebelum Syekh Ismail kan sebelum Syekh Abdurrahman. Sebelum Syekh Abdurrahman, ya. Syekh Abdurrahman di Kumango kemudian membuat inovasi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, apa ini yang bisa membuat anak-anak muda mau ngaji ke surau? Di zaman itu banyak silek-silek harimau, inyek harimau, ya nak? Jadi nanti bergurunya ke inyek. Inyek itu sebutan lain dari jin harimau. So jin itu ada yang bisa berubah jadi harimau. Tapi ada penjelasan lain. Kenapa disilat harimau? Karena di dalam diri kita ada karakter sibaiyah, karakter hewan pemangsa, dan itu bisa diklik langsung keluar. Tetapi ini berbahaya. Kok berbahaya? Karena nanti akan menghimbau jin-jin nasab. Makanya kemudian ada disebut orang mewarisi jin keturunan, ya nak? Okun ya. Okuan. Kalau di Payakumbuh kuan. Mungkin cocok logi kawan. Kawan walau alam kayaknya cocok loginya nggak tepat, nggak cocok. Nah itu akan berbahaya. So jin nasab itu akan membahayakan keturunan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau punya piaran-piaran jin dibatalkan saja akadnya. Kasihan anak keturunan kita. Tidak salah apa-apa terganggu. Ya, kalau di Jawa jin macan, silat macan, sama begini. Langsung gitu. Kalau di ruqyah langsung begitu ya. Itu kasihan mereka. Jadi kalau sayang anak cucu. Di zaman dulu penjajahan Belanda emang perlu ilmu-ilmu silek begitu. Tiba-tiba loncat jauh loncat. Kini perlu enggak? Awak pukul orang, laporkan saja ke polisi. Selesai masalah. Ya kan? Dikejar sama polisi itu. Beres itu. Jadi antum kalau dipukul orang gak usah balas kan, ya. Lapor aja. Yang penting lapor pas ada bekasnya. 5 juta. Hah? Dapat 5 juta. Dapat 5 juta. Jadi sekarang itu kita gak butuh-butuh amat ilmu-ilmu kayak gitu. Tapi Syekh Abdurrahman, karena zaman itu gak ada polisi yang jaga masyarakat, maka butuh penjagaan diri. Jadi dulu orang punya silek Komango lah Samojo, punya pistol cie, punya pedang duo lah Samo, canggih enggak tuh? Luar biasa canggih. Maka gerakan silek Komango itu tidak bagus, tapi mematikan.
ya, bumi adalah nama Muhammad, sedangkan orang yang berjalan di atasnya dengan nama Allah, Rabbnya Muhammad. Jitunya berjalan, selesai itu. Ya, la ilaha illallah Muhammad, itu semua pembuka, penutup, semuanya itu. Dengan itulah cara beliau mengislamisasikan. Jadi umat sudah Islam, tapi abangan, awam, masih bercampur antara keyakinan khurafat dengan tauhid. Percaya kepada Allah, tapi menghadapi dia memelihara jin nasab, nah, kayak gitu, jin-jin kayak gitu. Maka beliau putuslah dengan silek kumangu. Maka kalau orang bersilek kumangu, insya Allah tidak diganggu jinnya. Dulu, kini tidak tahu mana. Entahlah sama dulu kini rasa-rasa lain. Apa sebab? Syekh Abdurrahman Kumangu berguru kepada Said Ahmad Amin Ridwan di Madinah, Syekh Dalail dan Syekh banyak tarekat. Di zaman itu tarekat sudah ada 40-an. Nah, beliau dapat jazah semua tarekat itu, tapi beliau ambil Naqsyabandiyah dan Syaziliyah serta Nasamaniyah. Itu Said Ahmad Amin Ridwan punya sanad nanti ke ulama Madinah. Jadi ada jarak sekitar 4 atau 5 orang ke atas, bertemulah Syekh Muhammad Abdul Karim bin Abdul Karim Saman. Beliau itu ulama di Madinah, berguru kepada ahli hadis plus ahli tasawuf, namanya Mustafa Al-Bakri. Mustafa Al-Bakri itu dulu lagi zikir, dihadiri oleh jin ifrit, masuk Islam. Jin itu ikut ngaji, Pak. Berbaiatlah mereka, belajar zikirlah mereka, seperti Nabi dulu pernah mengajarkan zikir kepada kaum jin. Ilmu itu turun diwarisi oleh Mustafa Al-Bakri. Mustafa Al-Bakri itu menjawab baiat mereka, akad mereka, lalu mereka kemudian memberikan sebuah mitsaq, perjanjian. Wahai Tuhan Syekh Mustafa Al-Bakri, kalau engkau mempunyai murid dan berzikir dengan zikir yang engkau ajarkan kepadaku, maka keturunanku, keluargaku, temanku tidak akan ada yang sanggup mengganggunya. Makanya orang kalau ingin dibereskan gangguan-gangguan jinniyah, jin itu cukup ajarkan dan talkinkan tarekat Samaniyah. Nah, ya, siap ya? Ketua MUI Pak, Ketua MUI Lintau. Nanti bawa saya ke beliau kan. Insya Allah Allah bantu. Ya, itu harus ditalkin. Ustadz, zikir kan kita sudah tahu. Zikirnya la ilaha illallah. Beda. Zikir sama jo silek tadi. Silek awak danga dari jauh, awak caliak dari jauh. Lah bisa? Bisa tak? Tak bisa. Walaupun nonton 1000 kali, tidak akan bisa. Tapi wak datang ke guru, tuan guru, pendeka, tolong tarimu ambo menjadi murid. Jawab, ikuti gerakannya. Jadi tidak? Jadi. Kalau basilek, belajar bahasa, belajar ilmu apapun harus berguru. Kenapa kalau berzikir tidak boleh berguru? Kan kawan-kawan tuh melarang berguru. Ya? Tidak usah ikut guru. Kan gawat ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu jalurnya nanti ke atas sama mereka ya, ke atas itu sama sampai ke khalwatiyah. Apa kabar gembiranya? Jadi ilmu itu kalau tahu silsilahnya, kiranya kita bersaudara. Apa hubungan kita dengan orang Piyaman? Tadi Mustafa Al-Bakri. Mustafa Al-Bakri itu punya murid Imam Kusyasi di Madinah. Imam Kusyasi punya murid namanya Qurani. Qurani punya murid namanya Abdul Rauf As-Singkili. Abdul Rauf punya murid namanya Burhanuddin, orang Piyaman. Berkembanglah sampai ke Tanah Data, sampai ke macam-macam, sampai ke Payakumbuh, sampai ke Solo, sampai ke Sawalunto, bahkan sampai ke berbagai negara ya. Cuma yang bertahan ya daerah Piyaman itulah ya. Syekh Abdurrahman, coba nggak lihat Syekh Abdurrahman Kumangu, supaya orang namuh berzikir, yang diajarkannya silek. Belain tak kecemboh? Yo, sama tak silek je zikir? Lain.
Supaya orang nama berzikir diajakannya silek. Apa nama sileknya? Kumango. Silek Kumango tu silek tarekat Naqsyabandi gabung jo tarekat Samaniyah. Makanya zikirnya kare la ilaha illallah. Sehingga ndak sadar semuridnya lah ambil baiat tarekat Samaniyah. Maka geraknya saat itu bukan lagi dengan jin, tapi geraknya sudah dengan Allah. Itulah hebatnya silek Kumango tu. Jadi dulu ambo cuma diajarkan zikirnya, ndak belajar sileknya. Dek kawan, nyu belajar silek Kumango, tapi tidak belajar zikirnya. Mulai berubah. Dulu ndak usah ambo sebut ya, orang kaki Gunung Sagu. Nama istilahnya kuncian. Dikatua, nak itu namanya nak. Dikunci, ndak bisa wak menghari. Padahal anak karate dulu, ya. Itu anak karate dulu. Oh, ayo nak bisa karate melawan silek Kumango dah. Tapi mungkin kalau karate yang asli mungkin bisa ya, walau alam. Karate di Ambon bisa. Maka teringatlah zikir yang diajarkan guru. Cuma 1 detik langsung orang tu petal. Wah, hebat juga. Cuma kok terkunci dulu kan? Seharusnya enggak kan orang tu sebelum menguncinya mental dulu seharusnya. Cuma kaji besoknya silek takana sesudah cekak calaka selesai jurus baru takana. Jadi paham tadi Bu? Jadi jangan salah pada ngaflo ya. Kalau silek lidah sama juga yang tadi itu. Taib. Jadi apa beda beso ya seperti itu istilahnya. Apa perbedaan antara zikir Syekh Ismail dengan zikir Syekh Abdurrahman? Orang kok beda masuk. Syekh Ismail zikirnya murni tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, zikirnya khafi di qalbu, diam. Sedangkan Syekh Abdurrahman Kumango zikirnya kadang basilek. Jadi kadang-kadang ada orang tuh sedang tahlil la ilallah keluar sileknya. Mungkinnya sedang asik dengan jurus-jurus tuh. Silek yang asli bukanlah jurus tangan kaki naik ke belakang, ndak putar-putar, ndak. Silat itu as-silatu ilallah, silatul qalbi ila muqallibil qalb. Hubungan kalbu dengan yang membolak-balik hati. Itulah Allah. Itulah silek hakiki. Kalau itu baru betul silek itu adalah samo zikir. Bahkan puncak dari zikir. Dan silek yang begitu tidak ada gerakan, diam saja, cuma menunggu. Itulah maknanya lawan tidak dicari. Tapi kalau masih belajar jurus, mencari lawan Wak. Coba tanya ke orang Kumango yang masih belajar jurus, dia mencari lawannya. Tapi kalau sudah sampai kepada zikir kalbu, tidak cari lawannya. Itulah kira-kira metodenya. Dan dahsyat itu berkembang silek Kumango itu sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Malaysia dulu, sampai ke Riau, sampai ke Solo, Sawalunto. Cuma sayang zikirnya hilang. Ya, zikirnya hilang. Maka kami tahun 2016 dapat kesempatan berdakwah ke Eropa. Terbang lalu transit di Istanbul. Pas duduk di Istanbul, di samping itu berjodoh dengan ahli silat hijaiyah dari Bogor. Saya ingat kami nama beliau Haji Jatmika kalau nggak salah. Beliau ternyata punya keahlian silat plus bapak ahli bambu. Jadi ekspor bambu ke luar negeri, buat rumah bambu, panggung bambu. Dan beliau mengatakan kepada Ambo, kami baru ketemu 40 padepokan silat se-Nusantara, dan kami menemukan silsilah silat yang tua-tua, yang asli itu salah satunya dari Minangkabau, kemudian dari Jawa atau Banten ya, kemudian dari Melayu mungkin Thailand kali, wallahu alam. Gitu beliau menyebutkan, dan pecahannya sampai 40-an. Dan semuanya sama, pakai zikir. Dulu kami di Jakarta pernah belajar bukan Jakarta ya, pasti Bogor. Pernah belajar satu silat. Lupa namanya. Silat Syah Bandar. Silat Syah Bandar. Syah Bandar itu orang yang bekerja di bandar Jakarta dulu.
Beliau ternyata perantauan Minangkabau, mengajarkan zikir sebelum bergerak, dan gerakannya 10 gerakan keras, 10 gerakan halus, pakai nafas keras, nafas halus. Itu yang bisa mental-mental tuh. Jadi sebelum disentuh mental, pakai zikir, tidak boleh sedikit pun lupa berzikir kepada Allah. Diusut ternyata Syah Bandar itu terhubung kepada Naqsyabandiyah dan Jalaluddin Rumi. Makanya di situ ada jurusnya memutar, yang kini menjadi Whirling Darwish, ya kan? Pernah dengar nggak yang muter-muter itu? Nah itu dulu orang awak aja tuh, Syah Bandar macam. Tapi silat itu kini tidak berkembang di negeri kita, berkembangnya di sana, tapi sudah bercampur dengan kebatinan. Nah, Bapak Ibu serahkan Allah, itu baru duo. Yang ketiga tadi Syekh Muhammad Jamil Jauh, Syekh Zakaria sajalah yang paling jaleh, yang tarang di kepala muk ini. Syekh Zakaria Al-Baisati, beliau bertarikat Naqsyabandiyah dan mursyid Malalo, bersuluk, memimpin zikir, memimpin iktikaf, berkhalwat, alim plus sufi. Dan beliau ahli mantik. Guru kami Maulana Syekh Hasan Basri, orang Piladang. Tahu Piladang? Ya, simpang Piladang lihat karena beliau mengabarkan kepada kami dulu, guru ambo Syekh Zakaria Labaisati Malalo itu orang yang ahli akidah, ahli mantik logika, ahli usul. Syekh Sulaiman Rasuli guru ambo ahli fikih. Syekh Abdul Wahid Salihi guru ambo, kata beliau, ahli tasawuf. Tapi walaupun nyo ahli mantik, Syekh Zakaria kiranya ahli tasawuf juga, dan mengijazahkan tarekat kepada murid-muridnya. Kami di Kampar Basabo, di kampung beliau ke Bang Edri, orang Kampar, ya. Syekh Ali Syarbaini, mursyid Naqsyabandi. Antum tahu ya? Mursyid Naqsyabandi. Ambo bertanya ke beliau, oh Buya, di mana Buya dulu belajar zikir, belajar agama? Oh dulu belajar di Tarbiyah Islamiyah Malalo dengan Syekh Zakaria Al-Baisati, orang Kampar mengaji ke Tanah Datah. Ya canggih Tanah Datah nak, ambo seiri mana. Itu beliau mendapatkan ijazah tarekat Naqsyabandi setelah kelas 7. beliau suluk 40 hari, sekian hari, sehingga kemudian mahir kalbunya berzikir, diijazahkan membimbing umat di Kampar. Masih jalan surau suluk beliau, masih ya, pulang ambil kaji balik. Ulang, walaupun kamu beraja aja, maka beliau diambil berkah, ya. Kami sekali dijebak ada beliau sembahyang di situ pada Jumat, khatibnya lah datang. Awak sedang lama zikir, diminta aja jadi khatib. Nah, tentu karena ada Buya di bawah, kita minta izin. Disitulah salah satu khutbah terindah. Awak pun bergetar, ya. Kira di bawah orang mana nangis. Dahsyat, alhamdulillah. Ya, kena ridho guru. Nah, aku pesan untuk para ustaz, para dai, kalau kita mau naik, ya, jangan lupa ada orang tua, guru, salamin beliau baru naik di mimbar. Itu adab yang bagus tuh. Kalau kita beradab begitu, orang kampung macam lihat, oh Buya ko ya wana beradab, wajarnya bisa mengajawab muaddid, ya. Syekh Zakaria Al-Baisati pun mengajarkan zikir-zikir yang ajib. Ada namanya Hizib Bahar, ya. Hizib Bahar itu zikir penjagaan diri. Kalau Syekh Abdurrahman Batua Kumangu itu dengan sileknya, dengan tarekat sabaniyahnya, sedangkan Syekh Zakaria dengan Hizib Bahar. Itu diturunkan ke banyak murid, tapi yang mengingat itu dengan baik itu ayahanda Ketua MUI Lintau kok, Buya Bashir. Namanya Hizib Bahar. Bacaan yang dibaca setelah asar. Zikirnya dijaharkan, mirip-mirip dengan maksurat, tapi maksurat yang khas. Zikir maksurat itu bersanad. Cuma maksurat yang berkembang saat ini itu sanadnya tidak jelas. Boleh dibaca, boleh, tapi keberkahan nyambungnya kurang, ya. Syazili, Syaziliyah, ya. Jadi beliau itu Naqsyabandiyah
Syaziliyah. Zakaria itu, ya. Kami pun mengamalkan itu, ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengarah ke arah Kumango turun ke Kabupaten 50 kota, jangan heran setiap maghrib dan subuh orang-orang di surau itu zikirnya keras, la ilaha illallah, begitu, ya. Jangan heran, kenapa? Itu inovasi orang Tanah Datar, Syekh Abdurrahman Kumango. Kalau ada orang zikirnya anak-anak saya zikir kan, berarti nya Naqsyabandi murni, Khalidiyah murni tanpa ada sama nya. Dulu orang tuh ejek-ejekan. Apa kata orang Naqsyabandiyah? Mangalo Tuhan bari adia tuh. Berang mursyid sama nya. Da biaknya da donyo nan pakak ko hayong. Nda Allah nan pakak dong. Yang tuli itu kalbu engkau bukan Allah. Nah, dengan datangnya Syekh Abdurrahman Kumango digabunglah satu paket tarekat Naqsyabandiyah yang zikirnya halus dan sama niat. Syekh Abdurrahman punya murid Syekh Abdul Qadim, Syekh Abdul Qadim punya murid Syekh Muhammad Kanis. Kanis itu Tanyuh Batu Ampa, Simpang Tampa ada tehnya ada namanya Tanyuh. Muhammad Kanis, pendiri Tarbiyah Islamiyah salah satunya, lebih tua dari Syekh Sulaiman Rasuli. Beliau itu punya murid, itulah guru ambo Abuya Hasan Basri Jalil, dan adik kelasnya. Ukurannya kalau di tarbiyah murid, tapi untuk dikaji adik kelas, Abuya Amilizar Barula, masih hidup kini, mungkin 70-an tahun umurnya. Di tarbiyah beliau belajar di tarbiyah Candong, sedangkan suluknya dengan Syekh Muhammad Kanis. Barula itu masuk Tanah Datar, alhamdulillah. Tapi dah kek kapai kumpul, dah kek lo ke agam. Itulah strategisnya Buya Amilizar tu, yang basuluk di situ orang agam, orang payo kumpul, orang Tanah Datar ada basuluk di situ dah. Paling cik-cik. Di situ zikirnya bercampur lembut dan keras. Kini tinggal salero Bapak Ibu. Zikir tu dalilnya lengkap sadonya. Zikir keras ada dalilnya, zikir lembut ada dalilnya. Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir Nabi. Apa kata beliau? Zikir keras, zikir lembut bukanlah pertentangan, tapi dua-duanya punya dalil. Zikir lisan, zikir sir di kolbu tidaklah bertentangan, dua-duanya punya dalil dan tempat masing-masing. Kalau ingin nanti membaca tentang itu, cari buku Al-Azkar, telah diterjemahkan, ya, silakan dicari. Kira-kira itulah setengah 9 hari. Boleh Pak? Boleh tanya, insyaallah. Ayo, fadhal. Silakan.